Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita bahas bagaimana kemudian cara kita menjaga kenyamanan warga negara Indonesia dari Natuna yang pada hari ini rencananya akan dipulangkan. Jam 4 sore nanti akan tiba di Halim Perdana Kusuma perkiraannya. Mas Kohar, yang bertanggung jawab untuk kemudian menjaga kenyamanan WNI dari Natuna itu siapa Mas? Ya kalau menurut konstitusi kita, undang-undang dasar kita kan jelas negara. Nah negara itu luas. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga lembaga, pemerintah daerah, hal sampai kaki tangan negara sampai ke wilayah yang paling bawah, aparat yang sampai paling bawah, ya mereka lah yang memiliki tugas paling utama untuk menjaga rasa aman dan nyaman. Tetapi tentu saja tugas publik juga penting. Kita ini kan hidup bersosialisasi, bermasyarakat. Di Republik ini kan bukan sehari-hari ini aja. Sudah sangat lama Republik ini ada, dan selama ini ciri khas masyarakat kita adalah masyarakat yang saling membantu, memberikan kesempatan, toleran, gotong royong. Prinsip-prinsip semacam itu akan sangat bagus kalau kemudian kita kerjakan lagi hari-hari ini. Kita buktikan lagi bahwa kita adalah bangsa yang ramah, kita bisa bangsa yang meskipun waspada tetapi kita bukan selalu curiga yang tidak ada dasarnya gitu kan. Curiga kalau ada dasarnya sih oke-oke saja. Tetapi curiga yang tidak ada dasarnya, informasinya sebetulnya sudah jelas bahwa mereka sehat tetapi mereka diperlakukan tetap dengan tidak nyaman gitu kan. Berjabat tangan tidak mau misalnya, padahal kan mereka dinyatakan sehat. Ini kan apa? Langkah-langkah yang bisa memicu situasi menjadi tidak nyaman, tidak enak bagi mereka-mereka. Padahal kan sekali lagi informasi yang dari pihak-pihak yang kompeten ini harus didistribusikan, harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, secara transparan, secara detail. Dan itu yang harus dilakukan pula oleh aparat-aparat negara, pemerintah, lembaga yang ada di daerah-daerah nanti. Tempat di mana para warga negara Indonesia yang baru pulang dari Natuna ini akan pulang nanti ke rumah masing-masing. Tapi mungkin gini Mas, masyarakat yang mungkin masih merasa khawatir begitu ya. Mungkin mereka mikir ya lebih baik untuk jaga-jaga aja lah. Lebih baik kita nggak terlalu kontak dengan mereka. Ini kan kalau data terakhir nih Mas Kohar, yang meninggal kan masih meningkat nih. Ada 1.500 yang terinfeksi, 66.000, yang sembuh ada 8.000 data yang kami dapatkan. Bagaimana Mas kalau misalnya ada orang yang berpendapat seperti itu? Khawatir jaga-jaga kita mendingan menjauh aja lah gitu. Nah, menjaga-jaga dari siapa? Jaga-jaga dari apa? Itu juga penting untuk diketahui. Mereka sudah dinyatakan sehat, artinya mereka punya hak yang sama dengan warga negara yang lain yang sehat. Nah, yang perlu dijaga-jaga adalah bagaimana pola hidup kita. Bagaimana cara kita men-treat supaya kita bisa terhindar dari virus itu. Misalnya sering mencuci tangan. Lalu ketika bersin kita harus menutup dengan lengan bagian dalam misalnya. Hal-hal sepele begitu. Hal-hal sepele atau dengan tisu, menutup tisu yang habis digunakan untuk bersin langsung dibuang. Hal-hal semacam ini lebih penting ketimbang misalnya menghindari orang yang orang sebetulnya sehat gitu loh. Orang yang sudah terpapar itu ya boleh kita waspada, tetapi kan ini faktanya mereka sehat. Nah, kalau mereka sehat ketimbang kita menghindari orang-orang seperti itu, maka ya kita disiplin untuk senantiasa mengikuti informasi-informasi tentang pencegahan. Karena mencegah itu tentu saja jauh lebih baik daripada mengobati kan. Karena ini virus memang cepat sekali perkembangannya. Menurut ukur kelipatannya sampai hari pagi ini saja sudah 66.000 lebih orang terpapar dan sebagian besar memang di Tiongkok. 1.500 diantaranya meninggal, tetapi jangan lupa di antara yang kena itu, yang sembuh itu sebetulnya jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Yang sembuh sudah ada 8.000 lebih. Ini jarang terpublikasi nih Mas. Nah ini yang jarang terpublikasi kan karena orang-orang senantiasa bad news is a good news. Padahal good news itu sendiri juga news gitu loh. Berita baik itu juga berita. Sehingga jangan selalu atau jangan terus-menerus hanya memberitakan yang buruk-buruknya saja, yang serem-seremnya saja.
sebagai alarm untuk kewaspadaan, oke, betul. Tetapi akan lebih bagus kalau bagaimana caranya mereka bisa sembuh. Ternyata kok yang sembuh 5 kali lipat lebih ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu juga harus disampaikan kepada publik. Dan ini menjadi tugas kita bersama, termasuk tugas media, tugas masyarakat, untuk menjelaskan ini. Bahwa betul bahwa virus ini berbahaya, tetapi kita perlu memberikan apresiasi, kepercayaan juga kepada pemerintah bahwa ini insya Allah bisa ditangani gitu. Sampai setidaknya sampai detik ini, sampai hari ini negatif kan. Dari sekian suspek yang dinyatakan terduga, ternyata semuanya negatif dari corona. Mudah-mudahan ini juga akan berlangsung sampai nanti ketika virus ini tuntas. Bagaimana dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial, Mas? Kemudian juga kita tahu sempat WHO meragukan begitu ya alat pendeteksi kita, lalu kemudian akhirnya dinyatakan kembali bahwa tidak diragukan. Ada kan informasi yang menyatakan bahwa Indonesia jangan-jangan bukan tidak ada, tapi tidak terdeteksi saja karena alat-alatnya itu nggak mumpuni begitu. Ini kan menimbulkan kekhawatiran buat masyarakat yang ketika mereka mau menerima kembali dari warga negara Indonesia yang dari Natuna itu, Mas Kohar. Ini kan ada mentalitas inferior. Itu yang harus dibuang jauh-jauh. Republik ini banyak orang-orang cerdas. Negeri ini banyak orang-orang pintar, dan negeri ini bisa melakukan banyak hal yang mungkin di-underestimate oleh banyak negara. Tetapi faktanya ketika virus SARS terjadi, alhamdulillah kita relatif aman, clean. Pada tahun 2002-2003 virus SARS. Lalu ketika ada corona yang di Timur Tengah, MERS-CoV itu ya? MERS-CoV yang Middle East itu, itu jamaah umroh dan haji kita, alhamdulillah aman juga semua, tidak ada yang terkena. Itu kan sebetulnya membuktikan bahwa kita punya mekanisme yang bagus selama ini, mekanisme yang sudah betul. Warning system kita juga sudah berjalan, alarm kita juga sudah jalan. Dan kalau coronavirus yang saat ini terjadi juga bisa kita hadapi dengan cara penanganan yang tepat, cepat dan proporsional, maka ya kita tentu saja harus mempercayakan itu dong kepada pemerintah ya, pada siapapun yang menangani ini. Kalau kita sendiri kita inferior, kita tidak percaya pada kemampuan bangsa kita sendiri juga, lalu siapa lagi yang kita minta untuk percaya? Boleh pihak lain meragukan, tetapi faktanya Indonesia sampai detik ini terbebas dari virus. Tapi hampir semua negara sekitar kita jumlahnya luar biasa loh, Mas Kohar. Ini Singapura aja 67 nih, ya kan? Dan kemudian Thailand ada 33. Wah, ini kan sekitar kita. Ada karakteristik kan yang berbeda. Karakteristik yang berbeda. Singapura ada pelabuhan, mereka sebagai hub ya. Pelabuhan hub, tempat persinggungan beragam orang. Dan wisatawan mereka dari Tiongkok kan paling banyak di Singapura. Dan itu kemarin belum sempat atau ada keterlambatan ketika menolak wisatawan dari Tiongkok. Sementara Indonesia meskipun diprotes oleh Tiongkok kan kita langsung cepat menghentikan penerbangan, kita memulangkan sebagian warga Tiongkok dari Bali misalnya, dengan konsekuensi yang banyak. Misalnya kayak Bali kan kehilangan ada pembatalan 40.000 wisatawan. Ini memang risiko yang harus diterima, pengorbanan yang harus diterima sampai kita yakin bahwa virus ini teratasi atau setidak-tidaknya bisa dikendalikan dengan sangat cepat dan dengan moderat. Nah, dengan langkah-langkah sudah cepat yang dilakukan ini, maka ya buktinya kita bisa tidak terkena. Itu kan tergantung bagaimana cara kita menangani. Singapura di tengah situasi sebagai lalu lintas pelabuhannya pelabuhan lalu lintas perdagangan dunia, maka ya dia harus menerima risiko lebih besar. Tentu itu sesuatu yang wajar terjadi. Jadi ini bukan semata-mata soal teknologi, pengendalian dan sebagainya, tetapi cara dan langkah yang cepat dan tepat dan proporsional itu juga ikut menentukan. Mungkin orang-orang yang meragukan di luar sana kemampuan Indonesia mungkin sirik aja kali Mas Kohar. Baik, pemirsa yang kemana-mana kita akan kembali, kita akan coba untuk menerima telepon dari Anda usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Pemirsa, kita akan sapa dari Aceh Tengah. Informasi terakhirnya ada 12 warga negara Indonesia yang akan kembali ke Provinsi Aceh ketika sudah melalui proses karantina di Natuna. Saya sapa Pak Mauhalizar. Selamat pagi Pak Mauhalizar. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Bung Kohar. Ya, silakan Pak Mauhalizar. Atas nama kemanusiaan mewakili WHO, kami ingin menyampaikan terima kasih Natuna. Terima kasih tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Natuna yang telah melakukan misi kemanusiaan yang sangat mulia dan sangat terhormat ini. Meski hanya sesaat, khususnya bagi peserta konservasi dan bagi dunia kesehatan dan bagi dunia pendidikan Indonesia, Natuna adalah tanah air yang memberikan arti dan kesan yang sangat mendalam dan perlu semua kita mengapresiasinya. Dan bagi negara, Natuna adalah garis terdepan Indonesia yang terus-menerus harus kita pertahankan dan kita optimalkan pemanfaatannya sebagai zona eksklusif ekonomi. Bagi mahasiswa asal Wuhan yang telah diobservasi diharapkan dapat menjadi duta virus yang dapat membangkitkan kembali sektor-sektor yang telah terpuruk gara-gara isu ini, seperti sektor pariwisata, ekonomi, transportasi, dan lain-lain. Kemudian kepada seluruh masyarakat yang akan menerima konservasi Natuna, khususnya kami di Aceh, kami akan menyambut mereka dengan cinta dan pelukan Valentine. Karena mereka itu adalah saudara kami yang betul-betul sehat, sesuai dengan surat sehat yang telah diterbitkan oleh Menteri Balahan. Kepada masyarakat semua, tolong jangan sebarkan hoax yang dapat merugikan kita semua dan dikhawatirkan akan dapat menggerus kehebatan bangsa Indonesia yang menjadi negara satu-satunya paling aman di dunia untuk ditinggali dan terbebas dari virus corona. Ini tentunya berkat sistem yang telah dibangun oleh Menteri Kesehatan kita, betapa Indonesia itu begitu hebat keberadabannya tentang kesehatan, di mana negara lain sudah chaos, namun Indonesia adalah negara hebat, negara kuat. Baik. Dan negara tangguh. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar. Kami telah menangkap poin dari Anda. Kita langsung beralih ke Ibu Upik Muara dari Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Mas Kevin dan Pak Kohar, apa kabar? Ya, Upik, silakan. Ini tentang WNI ya yang baru akan selesai di kita observasi dan dinyatakan sehat. Kemarin Natuna dihebohkan dengan kapal asing. Sekarang Natuna dan Pak Mauhalizar sangat baik. Natuna harus diperhatikan. Nah, ini menurut saya kepulangan ini tidak boleh lagi ada hoak. Ini adalah tugas dari pemerintah daerah, kepala dinas sebelum yang terindikasi kemarin itu pulang ke daerahnya, mohon diberi sosialisasi kepada warga-warga ini. Jadi saya lihat Ibu Gubernur Jatim, Bu Khofifah sudah bergerak. Nah, untuk daerah lain, untuk saya lihat juga Sidoarjo pun demikian. Nah, yang lain kan ada itu. Menurut saya sih Indonesia perlu diancungi jempol dan tidak ada lagi kata-kata menolak mereka datang ke daerah asal. Apabila ada yang mengganggu, ini bolehlah, kita kan sudah punya undang-undang memberikan info ketidakbenaran dan sebagainya. Ayo kawal yang akan pulang ini. Kalau mau teriak-teriak, tolak yang ISIS aja yang datang ke Indonesia. Tapi kalau ini sudah clear and clean dan sembuh dan tidak main-main, pemerintah bekerja sama dengan TNI memulangkan dan mengobservasi semuanya. Ini terkait, ini bangsa Indonesia ini harus ada pereratlah bangsa kita NKRI ini. Jadi ini sekarang kepala daerah nih harap menerima dengan baik dan sosialisasi warga-warga yang mungkin yang suka main hoak itu. Baik, terima kasih Ibu Upik. Kita beralih ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya.
Ya. Yang pertama, Silakan, Pak saya Syahril. menghimbau pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah, agar mahasiswa karantina Natuna ini dijadikan sebagai duta di daerah-daerah masing-masing, sebagai duta bagaimana pengalaman mereka di Cina sana sampai mereka tidak terimbas penyakit corona ini. Apa yang mereka lakukan, perilaku apa yang mereka perbuat, itu perlu diberikan kepada masyarakat kita, dan kita mengharap pemerintah daerah mensupport mereka sebagai duta-duta hidup sehat kepada masyarakat setempat. Jadi kembali lagi kita memanfaatkan, demikian juga bila perlu mereka ini kita gunakan untuk meningkatkan pariwisata kita, ya, untuk hidup sehat bagaimana, apa yang perlu dilakukan. Jadi kembali lagi yang kedua kita mengharapkan Natuna itu harus diberi perhatian khusus, ya. Perhatian khusus artinya itu pembangunan daerah setempat harus diberikan hadiah peningkatan sehingga daerah-daerah lain merasa bahagia, merasa bisa dijadikan itu sebagai tauladan untuk daerah-daerah lain yang siap menerima apabila ada hal-hal yang seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Syahril. Kita beralih ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Hari ini Sabtu 15 Februari 2020, saudara kita warga negara Indonesia yang berjumlah 238 orang telah selesai menjalani masa observasi di Natuna pasca evakuasi dari Provinsi Hubei, Cina. Dan nanti jam 14.00 WIB akan dipulangkan ke Jakarta, kemudian dilanjutkan untuk menuju ke rumah masing-masing. Nah, di mana Mas, pemerintah menyatakan bahwa 238 WNI dari Wuhan beserta 47 anggota tim penjemput dan tim medis dinyatakan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terinfeksi oleh virus corona. Oleh karenanya Mas, masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka tidak perlu merasa khawatir dengan kepulangan mereka. Nah, kemudian Mas, kita pantas untuk mengapresiasi pemerintah dalam menghadapi merebaknya virus corona dari Wuhan, Cina, yang benar-benar ganas dan mematikan. Dan kita harus bersyukur bahwa hingga hari ini negara Indonesia tidak ditemukan virus corona tersebut. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa hingga hari Jumat 14 Februari kemarin, Mas, jumlah korban virus corona di Cina ini mencapai 1.491 orang meninggal. Kemudian ada 65.247 orang terinfeksi dan ada 27 negara yang sudah terjalar. Nah, di negara tetangga kita Singapura telah ditemukan 58 kasus, di Hong Kong juga 58 kasus, dan kemudian di Jepang sudah ada 251 kasus. Nah, kami berharap Mas bahwa 238 BNI dari Wuhan ini dan 47 tim ini bisa untuk diberdayakan atau kaitannya dengan sebagai relawan terkait dengan merebaknya virus corona yang berkembang saat ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Kita akan mulai membahas mengenai apa yang menjadi pendapat Anda tadi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, dari 4 penelpon kita tadi, semuanya tidak khawatir ya dengan kembalinya warga negara Indonesia dari Wuhan ini, tapi kemudian khawatirnya dengan hoax nih, Mas. Ya, betul. Itu memang yang harus kita perangi dalam setiap saat. Karena hoax ini begitu mudah masuk ke lingkaran masyarakat kita, kepada titik yang paling jauh sekalipun dari pusat-pusat teknologi, itu sudah bisa mengakses informasi. Dan dipercaya juga. Nah, itu yang menyebabkan sehingga mereka tidak punya bagaimana menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang sebetulnya hoax atau sampah. Mereka menyampur adukkannya secara sama. Misalnya ada yang bilang bahwa corona bisa disembuhkan dengan berwudu. Corona bisa, sampai saat ini belum ada fakta yang menunjukkan bahwa corona bisa sembuh hanya dengan sekali bilas. Bahkan menyebar lewat smartphone asal Tiongkok itu juga. Bisa melalui benda-benda katanya begitu. Nah, padahal kan tidak seperti itu proses-prosesnya. Karena itu kenali secara benar, cari informasi yang tepat, dan berhentilah memproduksi hoax bagi mereka-mereka yang selama ini
suka memproduksi hoax. Kenapa? Karena produksi hoax itu sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Alih-alih dia memberikan informasi baru bagi masyarakat, dia justru bisa menghancurkan sendi-sendi yang ada di dalam masyarakat. Kepercayaan menjadi hilang, antar sesama menjadi saling bermusuhan, lalu yang mestinya tentram menjadi tidak nyaman, tidak tentram, situasinya gaduh dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu maka dibutuhkan wisdom, sikap bijak dari siapapun, termasuk dari kita, untuk tidak buru-buru lah, tidak buru-buru nge-share, tidak buru-buru untuk mendistribusikan informasi yang kita belum tahu kebenarannya. Karena itu kan tadi para penelpon sebetulnya mereka yakin dengan informasi yang tepat, dengan memperoleh gambaran yang seutuhnya tentang apa yang sebetulnya sekarang sedang dilakukan atau terjadi dengan saudara-saudara kita yang diobservasi di Natuna. Ya akhirnya mereka bisa menerima hal itu. Nah ini adalah menjadi terutama menjadi tugas dari stakeholder pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan pada masyarakat kita, meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa sampai detik ini coronavirus sudah bisa kita tangani dengan cara yang tepat. Tapi mungkin peran dari Pemprov, Pemda itu masih kurang kali, Mas Kohar ya, untuk menangani novel corona ini. Paling tidak mengkampanyekan yang betul, lalu kemudian bersiap nanti untuk menjemput. Bagaimana kemudian? Kita perlu terus menggencarkan ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini kurang, ini lebih, tidak. Karena memang belum ada data atau fakta yang seperti apa. Tetapi kan bisa dirasakan oleh masyarakat. Produksi informasi yang dari media sosial jauh melampaui yang diproduksi oleh kanal-kanal resmi. Apakah itu kanal resmi dari pemerintah. Karena itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah pada level dinas dan seterusnya harus juga memahami pola-pola yang terjadi di media sosial. Misalnya media sosial sekarang lebih menyukai video-video yang pendek, taruhlah misalnya 2 menit, 3 menit, bahkan ada yang 1 menit. Manfaatkan itu, kenapa tidak? Kampanyekan bagaimana cara menanggulangi virus corona secara benar, mencegah supaya badan kita tetap fit sehingga kita kemungkinan terkenanya kecil, ya, dengan cara video-video yang jelas, mudah dipahami, mungkin tidak terlalu bertele-tele panjang, sebagaimana yang diinformasikan oleh media sosial. Jadi kontra narasi itu juga harus diproduksi. Narasi-narasi yang positif, yang benar, yang tepat itu harus diproduksi juga sama setidaknya atau bahkan mungkin lebih banyak daripada narasi-narasi yang belum tentu jelas kebenarannya itu. Tapi untuk melawan produsen hoax yang mungkin memang secara sengaja, Mas Kohar, untuk betul-betul menimbulkan kekacauan, bahkan mungkin korbannya tadi kata Ibu Upik udah bikin spanduk menolak begitu ya untuk masyarakat yang mau datang dari Wuhan, itu bagaimana kemudian? Penegakan hukum harus jelas juga. Penegakan hukum harus tegas. Jadi selain pemerintah memproduksi informasi yang gencar, yang benar tentang bagaimana coronavirus ini, tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang telah melakukan berbagai kegiatan meresahkan, aksi-aksi menebar hoax, harus betul-betul dilakukan. Tidak pandang bulu tindakan itu. Kan pemerintah sudah punya mekanisme, mereka sudah melakukan apa yang disebut dengan patroli cyber. Nah, patroli cyber ini kita manfaatkan, bukan hanya patroli, setelah patroli kalau memang ada yang melanggar ya tangkap. Blokir akun mereka, akun yang bersangkutan yang sudah biasa memproduksi kebohongan itu. Segera langsung. Nah, dengan kombinasi antara informasi yang benar itu digencarkan plus tindakan hukum bagi mereka yang melanggar, maka insya Allah kita akan nyaman. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial. Selamat pagi, kita nantikan bersama kepulangan dari warga negara Indonesia dari Natuna. Pemirsa, dengan kebijakan cepat dan terkoordinasi tanpa kenal lelah, upaya pemerintah terbukti berhasil membuat Indonesia terbebas dari pandemi corona. Namun kita berharap dan berdoa agar status yang melegakan ini terus bertahan hingga pandemi COVID-19 tuntas dan berhasil diatasi para ahli kesehatan dan pengambil kebijakan, baik di level regional, nasional maupun global. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Kohar. Metro TV, knowledge to elevate.